Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabat deposi doa yang dimuliakan Allah, senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Harapan dan doa saya semoga saja Anda semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, diberkahi hidupnya. Amin amin ya robbal alamin. Pemirsa deposit doa yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya semoga saudaraku yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah, sholat adalah tiang agama bagi pondasi dari agama Islam. Sholat adalah amal yang paling pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Kualitas iman seorang dalam Islam dapat diukur dengan komitmennya terhadap pengamalan ajaran yang ada, baik itu yang berkaitan dengan kehidupan pribadi maupun sosial kemasyarakatan. Sholat sebagai salah satu dari rukun Islam tentu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim. Namun lebih dari itu, sebetulnya sholat tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan kebutuhan bagi kaum yang beriman, karena sholat merupakan tiang agama. Begitu pentingnya kedudukan sholat dalam syariat Islam, sehingga sholat merupakan kewajiban yang pertama kali harus dilaksanakan setelah seorang muslim mengakui kebenaran atas keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat itu akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi orang yang mampu menyelami, maka sholat sekurang-kurangnya ia akan merasa sangat dekat dengan Allah. Sholat di dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa sholat adalah tiang agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka berarti dia menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkan sholat berarti merobohkan agama. Hadis dari Bukhari Muslim. Tugas seorang hamba adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Akan tetapi tidak ada yang bisa menjamin dan tidak ada yang tahu pasti apakah sholat kita dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak, walaupun secara hukum fikih sah. Siapakah di antara kita yang diterima sholatnya, dan seperti apa tanda-tanda orang yang diterima sholatnya? Adapun tanda-tanda yang diisyaratkan diterima sholat di dalam hadis qudsi juga disebutkan mengenai orang-orang yang diterima di dalam sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya akan menerima sholat dari seorang yang dengan sholatnya itu dia merendahkan diri di hadapanku dan tidak sombong dengan makhlukku yang lain dan tidak mengulangi maksiat. Dia mengisi sebagian siang bertiking kepadaku. Dia menyayangi orang-orang miskin dan orang-orang yang menderita.
Aku akan tutup sholat orang itu dengan kebesaranku. Aku akan menyuruh malaikat untuk menjaganya. Dan jika dia berdoa kepadaku, aku akan memperkenalkan perjumpaan dia dengan makhluk yang lain adalah pemirsa devosi doa yang dirahmati Allah. Dan jika dia berdoa kepadaku, aku akan memperkenalkannya. Lantas apa saja 5 tanda yang diisyaratkan dalam sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? 1. Orang yang selalu merendahkan diri. Sholat yang dilakukan dengan merendahkan diri, maksudnya sholatnya khusyuk, menjiwai takut dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, setiap mau sholat tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Seseorang bertanya, ada apa dengan engkau ya Amirul Mukminin? Beliau menjawab, engkau tidak tahu bahwa sebentar lagi aku akan hadapi waktu amanah. Beliau melanjutkan sholat dan suatu amanah Allah yang pernah ditawarkan kepada langit dan bumi, bukit untuk memikulnya, tetapi mereka menolaknya karena khawatir akan mengkhianatinya, dan sekarang aku mengembannya. Tidak jauh beda dengan Sayyidina Ali, Khalifah Umar bin Khattab yang dikenal sangat gagah berani, bahkan ditakuti setan pun senantiasa bercucuran air mata setiap melaksanakan sholat. 2. Orang yang tidak sombong dengan makhluk yang lain. Tanda orang yang diterima sholatnya adalah tidak takabur atau sombong. Takabur menurut Imam Al-Ghazali adalah sifat orang yang merasa dirinya lebih besar daripada orang lain. Kemudian ia memandang enteng orang lain itu. Boleh jadi ia bersikap demikian dikarenakan ilmu, amal, keturunan, kekayaan, anak buah, atau kecantikannya. Jika Anda merasa besar karena memiliki hal-hal tersebut, memandang mudah orang, maka Anda sudah takabur. Salat tidak diterima. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takkan masuk surga seorang yang di dalam hatinya ada rasa takabur walaupun sebesar debu. Yang ketiga, orang yang bisa menahan nafsu. Apabila sholatnya tersebut mampu menjadi alat kontrol untuk mengendalikan hawa nafsunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholatnya tidak mencegah dari kejelekan dan kemungkaran, maka sholatnya hanya akan menjauhkan dirinya dari Allah. Hadis lain, nanti pada hari kiamat ada orang yang membawa sholatnya di hadapan Allah, lalu sholatnya diterima dilipat-lipat seperti lipat-lipatnya pakaian yang kotor dan usang, lalu sholat itu dilemparkan ke wajahnya. Yang keempat, orang yang selalu memperbanyak berzikir. Sholat tersebut menjadi motivasi untuk semakin banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta menambah amal ibadah lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dia maha perkasa dan lagi maha pengampun. Quran surat Al-Mulk ayat kedua. Yang kelima, orang yang menyayangi orang miskin. Orang-orang yang mempunyai solidaritas sosial, dia bukan hanya melakukan rukuk dan sujud, akan tetapi ia juga memikirkan penderitaan sesama. Dia menyisihkan sebagian waktu dan rezekinya untuk membahagiakan orang lain.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Saudara muslim yang dirahmati Allah, dan sebelum saya akhiri video ini, yaitu ringankan tangan Anda dengan kerendahan hati, bantu channel kecil ini dengan like, komen, subscribe agar channel ini bisa berkembang, dan tulis hajat Anda di dalam kolom komentar. Terima kasih yang sudah like dan share. Pemirsa Deposito yang dirahmati Allah, semoga apa yang menjadi hajatnya terkabul, sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.